Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Jamila dari Prodi D4 Keuangan Perbankan kelas BKT 8B. Pertama-tama saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Rodiana Listiawati SEMM dan Pak Joni Marbun SEMM selaku dosen pembimbing saya yang sudah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Capital Adequacy Ratio atau CAR dan Non-Performing Loan atau NPL terhadap jumlah penyaluran kredit pada PT Bank Mandiri Persero Tbk periode 2013 sampai 2019. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang di dalam penelitian ini. Yang pertama, terdapat adanya fenomena yang terjadi. Secara teori, pengaruh CAR terhadap penyaluran kredit apabila nilai CAR mengalami peningkatan, maka penyaluran kredit juga akan mengalami peningkatan. Dengan kata lain, searah. Sedangkan yang terjadi pada Bank Mandiri bisa dilihat pada tabel variabel CAR pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan, sedangkan kredit pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pengaruh CAR terhadap penyaluran kredit itu searah. Sedangkan variabel NPL terhadap penyaluran kredit, apabila nilai NPL mengalami peningkatan, maka penyaluran kredit akan mengalami penurunan atau dengan kata lain berlawanan arah. Sedangkan yang terjadi pada Bank Mandiri, variabel NPL pada tahun 2013 sampai 2016 mengalami peningkatan, sedangkan pada variabel kredit pada tahun 2013 sampai 2016 mengalami peningkatan juga. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit itu berlawanan arah. Yang kedua, terdapat adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Pada variabel CAR, menurut Susan Pratiwi dan Lela Hindasa tahun 2014, CAR bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan menurut Yuwa Molekwinarti Putri dan Alien Akmalia tahun 2016, CAR berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Pada variabel NPL, menurut Yuwa Molekwinarti Putri dan Alien Akmalia tahun 2016, NPL memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan menurut Eko Satrio Prabowo, Farida Kristianti Faya Juliana Dila tahun 2018, NPL secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Selanjutnya yang akan dibahas adalah landasan teori. Yang pertama, pengertian kredit. Pengertian kredit menurut Andrianto SEMAK adalah penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak kreditur kepada pihak debitur dengan kesepakatan bersama. Setiap kegiatan kredit harus dilandasi dengan kepercayaan, karena jika tidak adanya kepercayaan, maka proses kredit tidak akan berjalan dengan lancar. Di sini yang saya akan bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit. Yang pertama, ada capital adequacy ratio atau CAR, adalah rasio modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi segala resiko yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Setiap bank harus memelihara rasio CAR. Berdasarkan Bank for International Settlement atau BIS, minimum rasio CAR di setiap bank itu sebesar 8%. Jadi, bank itu harus memiliki rasio CAR di atas 8%. Yang kedua, ada non-performing loan atau NPL, adalah rasio kredit bermasalah dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. Untuk memelihara resiko kredit tetap aman, maka setiap bank harus menjaga nilai NPL-nya. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/2015, PBI maksimum nilai NPL di setiap bank sebesar 5%. Jadi, setiap bank harus memiliki nilai NPL di bawah 5%. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka saya mengambil hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, variabel CAR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Hipotesis kedua,
Variabel NPL secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Hipotesis ketiga, variabel CAR dan variabel NPL secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Selanjutnya yang akan dibahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi menurut Dr. Sandu Sioto SKM MTes dan Muhammad Ali Sodik MA tahun 2015 adalah wilayah yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis mengambil populasi yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selanjutnya adalah sampel. Sampel menurut Dr. Febri Endra BSM Kes tahun 2017 adalah sebagian dari populasi atau bagian kecil dari anggota populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan dan nilai sampel terhadap penelitian, di mana sampel yang dinilai itu harus mampu menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR Bank Mandiri, Non-Performing Loan atau NPL Bank Mandiri, dan kredit Bank Mandiri tahun 2013 sampai 2019. Selanjutnya adalah jenis data. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Indrianto dan Supomo tahun 2016 adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti sumber-sumber yang terpercaya yang sudah ada. Nah, jenis data sekunder ini diperoleh dari laporan keuangan Bank Mandiri periode 2013 sampai 2019 secara triwulan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan cara membaca, meneliti dan menelaah berbagai buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan segala macam dokumen yang sudah didokumentasikan dari sumber terpercaya. Nah, data yang dikumpulkan ini berupa Capital Adequacy Ratio atau CAR, Non-Performing Loan atau NPL, dan kredit Bank Mandiri periode 2013 sampai 2019 yang bersumber dari web resminya PT Bank Mandiri Persero Tbk dan Bank Indonesia. Selanjutnya adalah riset internet. Riset internet ini adalah cara penulis memperoleh buku dan jurnal-jurnal melalui internet di e-book dan Google Scholar. Selanjutnya yang akan dibahas mengenai hasil penelitian. Di dalam penelitian ini, pada saat pengolahan data, semua variabel dilogaritma naturalkan agar satuannya sama semua dan hasil angkanya tidak beda jauh antar variabel. Hasil penelitian yang pertama adalah statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan data agar mudah dipahami yang terdiri dari jumlah data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Bisa dilihat pada tabel. Pada variabel kredit Bank Mandiri, minimum yang dimiliki adalah 19,64, maksimumnya 20,49, meannya 20,11, standar deviasinya 0,22. Pada variabel CAR, minimum yang dimiliki adalah 2,70, maksimumnya 3,11, meannya 2,95, standar deviasinya 0,13. Pada variabel NPL, minimumnya memiliki 0,47, maksimumnya 1,37, meannya 0,92, standar deviasinya 0,31. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik ini terdapat berbagai uji. Yang pertama, uji normalitas. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka penulis menganalisis grafik probability plot. Dikatakan normal jika hasil titik-titik atau plotting mengikuti garis diagonal. Bisa dilihat pada gambar grafik menunjukkan bahwa hasil titik-titik atau plotting mengikuti garis diagonal, yang artinya data yang digunakan di dalam penelitian ini terdistribusi normal.
Untuk lebih memastikan apakah data yang diteliti terdistribusi normal atau tidak, maka penulis juga menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Bisa dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,054 yang artinya lebih besar dari 0,05, berarti data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data terdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikoliniaritas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya uji multikoliniaritas. Dikatakan tidak terjadi uji multikoliniaritas apabila nilai toleransi value lebih besar dari 0,1 dan nilai VIV kurang dari 10. Bisa dilihat pada tabel uji multikoliniaritas pada variabel CAR dan NPL memiliki toleransi value sebesar 0,22 yang lebih besar dari 0,1 dan memiliki nilai VIV sebesar 4,539 yang kurang dari 10. Artinya data yang digunakan di dalam penelitian ini tidak terjadi uji multikoliniaritas. Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya uji heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak, maka saya menggunakan analisis grafik scatter plot. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila hasil titik-titik atau plotting menyebar. Dapat dilihat pada gambar grafik yang menunjukkan bahwa hasil titik-titik atau plotting menyebar. Maka dapat dikatakan data yang digunakan di dalam penelitian ini tidak terjadi uji heteroskedastisitas. Untuk lebih memastikan apakah terjadi uji heteroskedastisitas atau tidak, maka saya juga menggunakan uji Gleitzer. Dikatakan tidak terjadi uji heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel uji Gleitzer pada variabel CAR, nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,334 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan pada variabel NPL memiliki nilai signifikansi sebesar 0,373 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan data yang digunakan di dalam penelitian ini tidak terjadi uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang keempat adalah uji autokorelasi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi. Dapat dikatakan tidak terjadi uji autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berada di antara -2 dan +2. Dapat dilihat pada tabel uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson memiliki nilai sebesar 1,356 yang artinya berada di antara -2 dan +2. Maka dapat dikatakan data yang digunakan di dalam penelitian ini tidak terjadi uji autokorelasi. Setelah lolos dari semua uji asumsi klasik, maka uji yang digunakan selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Dapat dilihat pada tabel uji regresi linear berganda, konstanta pada persamaan regresi linear berganda memiliki nilai sebesar 14,327 yang artinya apabila variabel CAR dan NPL dianggap konstan, maka jumlah penyaluran kredit akan naik sebesar 14,327. Pada variabel CAR memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 2,060 yang artinya jika variabel CAR meningkat sebanyak satu satuan, maka jumlah penyaluran kredit akan meningkat sebesar 2,060 dengan asumsi variabel NPL dianggap tetap. Pada variabel NPL memiliki nilai koefisien regresi yang negatif sebesar 0,321 yang artinya jika nilai NPL meningkat sebanyak satu satuan maka jumlah penyaluran kredit akan menurun sebanyak 0,321 dengan asumsi variabel CAR dianggap tetap. Uji selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah uji T dan uji F. Di dalam uji T, dikatakan berpengaruh apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat pada
Tabel uji T pada variabel CAR memiliki nilai T hitung sebesar 6,767 yang lebih besar dari nilai T tabel dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa variabel CAR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Pada variabel NPL memiliki nilai T hitung sebesar minus 2,395 yang lebih besar dari nilai T tabel dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel NPL secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Selanjutnya adalah uji F. Di dalam uji F dikatakan berpengaruh apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel uji F menunjukkan hasil nilai F hitung sebesar 51,984 yang lebih besar dari nilai F tabel dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa secara simultan variabel CAR dan NPL berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Uji selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel CAR dan NPL terhadap jumlah penyaluran kredit. Dapat dilihat pada tabel uji koefisien determinasi menunjukkan hasil nilai R² sebesar 0,86 atau 80,6%, yang artinya sebesar 80,6% penyaluran kredit dipengaruhi oleh CAR dan NPL, dan sisanya sebesar 19,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, maka saya dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, variabel CAR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Yang kedua, variabel NPL secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Yang ketiga, variabel CAR dan NPL secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Setelah melakukan penelitian, saya memberikan saran yang pertama, Bank Mandiri harus tetap menjaga nilai CAR dan nilai NPL agar penyaluran kredit tetap meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya menambahkan variabel faktor eksternal. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya juga menambahkan populasi dan sampel yang lebih banyak lagi. Sekian dari video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.